Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Sebelum kita mulai pelajaran kisah tersebut, mari kita hadiahkan Fatihah. Nuhdihi thawab dzalika ila habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'is sahabah, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, jami' azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa binti Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra wa Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Aminah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah, wa khususan ila al-musyrif ma'had Darul Lugha Da'wah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, wa ila ruh muassis ma'had Darul Lugha Da'wah Abuya al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa jami' ikhwanihi wa talamidhihi wa muhibbin ma'had Darul Lugha Da'wah. Anallaha yu'li darajatin fil jannah wa yudu'aina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ila hadudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alamin arrahmanir rahim. Alim waladdallin amin. Pemirsa sahabat Al-Qissa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan sehat wal afiat, telah diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih bisa belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Iya. Mudah-mudahan berkat kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan berkat kita mendalami syariat agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari bahaya malapetaka. Allah jaga kita dari musibah-musibah, dari bala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dijadikan kita semua manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Qissa yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas akan harusnya kita menjaga hubungan kepada tetangga-tetangga kita. Iya, tetangga itu jangan dianggap orang lain. Wah, bukan saudara saya. Bodoh amat, dia mau apa, nggak boleh seperti itu. Harus kita perhatikan tetangga-tetangga kita itu. Ada apa saja, tetangga itu sudah seperti saudara kita. Ya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Berkali-kali Jibril itu datang ke Rasulullah. Tetanggamu, dibilang jaga tetanggamu, perhatikan tetanggamu, datang lagi tadi. Gimana tetanggamu? Ini tetanggamu, 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 terus seperti itu Jibril.
Sampai Rasulullah menyangka seakan-akan tetangga saya itu akan mendapatkan warisan daripada harta saya. Seakan-akan tetangga itu benar-benar keluarga sudah. Nah, ini anjuran kita orang-orang Islam untuk selalu menjaga hubungan kita dengan tetangga kita. Tidak boleh kita acuh tak acuh, cuek. Udah tahu tetangga dalam keadaan susah, kita bodoh amat, kita cuek, nggak perhatian dengan dia. Tetangga ada sakit, kita nggak mau menjenguknya. Tetangga dalam ada yang berduka, kita nggak mau ikut andil membantunya. Nah, ini nggak boleh. Orang Islam yang baik, orang Islam yang istimewa, itu harus memperhatikan tetangganya. Tidak boleh bodoh amat. Kalau ada tetangganya yang sakit, ya dijenguk. Kalau dia punya uang yang lebih, dikasih uang. Kalau nggak ada uang, di rumahnya ada buah-buahan, kasih buah-buahan. Adab juga orang menjenguk. Ya, salah satu adabnya orang menjenguk di dalam Islam ini, jangan terlalu lama. Jenguk sebentar, masuk gimana kabarnya? Enggak. Terus harus kita duduk sebentar saja, jangan terlalu lama, kita doakan dia. Dan jangan ditakut-takutin. Ketemu menjenguk orang sakit, waduh, ini mukamu pucat ini bahaya nih. Orang kayak kamu ini nggak lama lagi meninggal. Jangan seperti itu. Akhirnya orang yang sakit sebetulnya mau sembuh malah nggak sembuh-sembuh. Waduh, ini pucat nih, ini bahaya nih. Kemarin tetangga saya mukanya kayak kamu ini, langsung nggak lama meninggal ini. Waduh. Ya itu lebih baik nggak usah jenguk udah kayak gitu. Jenguk dengan akhlak, jenguk dengan dzok, dengan perasaan. Wah nggak apa-apa, mukamu seger, nggak sakit kamu nih. Ini sembuh sebentar lagi. Saya lihat sudah sehat, sudah seperti biasanya. Wadah insya Allah cepat sembuh, bentar lagi. Kita doakan, udah ini sedikit oleh-oleh. Udah ya, ada kita mampu kita bawakan oleh-oleh, nggak mampu nggak masalah. Yang penting kita jenguk dia, khususnya tetangga kita. Mau dia sakit di rumah atau sakit di rumah sakit, kita jenguk mereka. Ya, nggak boleh kita cuek. Atau juga dalam tetangga masih ada duka, lagi berduka, ya kita ikut andil. Bantu-bantu di rumahnya, gelar karpet, ya bantu-bantu ngerapiin, kursi-kursinya diangkat. Ikut andil seakan-akan itu sudah keluarganya kita. Walaupun nggak ada bukan keluarga. Ya, kalau tetangga masih dalam keadaan duka, musibah, kita yang di rumah kita jangan nyetel lagu, nyetel musik terlalu keras. Atau nanti pakai motornya dimanasin mobil terlalu keras, tetangga masih dalam musibah. Jangan kita ganggu mereka. Jangan kita susahkan mereka. Harus kita jaga hubungannya kita dengan mereka. Kalau dia lagi membutuhkan hajat, kita bantu. Kalau kita nggak mau, kita menjadi wasilah. Ya, tetangga kita lagi membutuhkan sesuatu penting banget, dia ada hajat yang penting. Kalau kita mampu, kita bantu dia. Kalau kita nggak mampu, kita jadi wasilah. Kita harus jadi perantara. Oh, saya nggak mampu nih untuk bantu orang tersebut. Ini lagi butuh sesuatu. Kita carikan orang lain. Teman-teman kita yang kayak kamu punya uang lebih, ini bantu tetangga saya. Dia dalam keadaan membutuhkan, kasihan. Itu pahalanya sangat besar. Ya, harus ada ghirah, ada perhatian juga di dalam diri kita kepada tetangga-tetangga kita. Sahabat Al-Kisah yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan di sini. Kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jar. Rasulullah ini punya tetangga. Jar Yahudian. Tetangga ya seorang Yahudi. Jadi Rasulullah ada punya tetangga Rasulullah ini orang Yahudi. Yahrisu ala wadil qadhurat ala babihi. Yang mana orang Yahudi ini setiap pagi seringkali datang ke rumah Rasul SAW, naruh kotoran. Terus ganggu Rasulullah. Ditaruh kotoran, tiap pagi datang taruh kotoran. Saking bencinya sama Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah sabar, dibersihkan kotoran itu dibuang. Nggak pernah marah, tetap ketemu sama orang Yahudi, tetap senyum. Besok dikasih kotoran lagi,
dibersihkan lagi, dibuang. Ketemu orang Yahudinya tetap senyum, nggak marah. Terus seperti itu. Falamma khabal Yahudi anir Rasul thalathata ayyam. Pada suatu hari orang Yahudi ini 3 hari nggak muncul. Bingung Rasulullah. Mana Yahudi yang biasa naruh kotoran di depan pintu nih? Kok nggak ada nih sudah 3 hari? Ya. Zahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ila jarihi liyazurahu. Masya Allah. Ketika Rasul lihat, mana tetangganya nih yang biasa ngasih kotoran? Kok nggak ada? Kok nggak ada tetangganya ini? Akhirnya sedikit 3 hari nggak ada. Akhirnya Rasulullah mendatangi rumahnya Yahudi tadi itu. Faqalalahul Yahudi. Maka orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah. Lima hadhihi ziyarah ya Muhammad. Untuk apa engkau datang ke sini? Ziarah engkau datang ke sini mau untuk apa? Faqalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam tada ma kunta tadahu. Fahasibtuka maridun fajitu azuruka. Ya salam, Masya Allah. Rasulullah bilang, enggak. Kamu ini enggak meletakkan di depan rumahku seperti yang biasanya kamu letakkan. Saya lihat 3 hari, kok enggak ada lagi. Akhirnya saya kira, wah ini pasti si Yahudi itu dalam keadaan sakit. Maka saya berkeinginan untuk menjengukmu. Maka kaget orang Yahudi tadi. Kok seperti ini balasannya Rasulullah. Saya beri kotoran terus saya ganggu seperti itu. Akan tetapi saya sakit malah dijenguk. Faqala lahul Yahudi. Adinuka ya'muruka hadha bihadha. Adinuka ya'muruka bihadha ya Muhammad. Apakah agamamu ini memerintahkan engkau untuk seperti ini? Untuk sopan seperti ini. Adab seperti ini. Akhlak seperti ini. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal bi'aktsar min hadza. Bukan hanya ini, lebih dari ini diperintahkan oleh agamaku. Maka Yahudi tersebut tersentuh hatinya, langsung waktu itu dia langsung masuk Islam, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Lihat akhlaknya Rasul SAW. Tiap pagi orang Yahudi ini naruh kotoran depan rumahnya. Iya, tiap pagi. Enggak marah Rasulullah, dibersihkan kotorannya, terus dibuang. Terus seperti itu. Dan ketemu orang Yahudi, tiap ketemu orang Yahudi itu senyum Rasulullah. Besoknya tetap senyum. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan itu mimpi. Seakan-akan tidak berbuat apa-apa orang Yahudi itu tetap senyum, ketemu, ditegur sama Rasulullah, bagaimana kabarmu? Pada suatu hari, 3 hari kok nggak muncul ini. Akhirnya kok nggak muncul, kok nggak naruh lagi. Akhirnya dijenguk, tetap dijenguk sama Rasul. Lihat akhlaknya Rasulullah. Sampai tersentuh orang Yahudi tersebut mau masuk ke dalam Islam. Bagaimana kita? Kita kadang-kadang bukan hanya itu. Baru diganggu sedikit aja sama tetangga. Udah marahnya, naudzubillah min dzalik. Tetangga baru kadang naruh motor depan rumah kita. Waduh ngamuk deh. Itu motor siapa itu? Taruh depan rumah kamu. Mobilnya parkir depan rumah kita udah marah. Lah mana kita yang mengatakan pecintanya Rasulullah itu mana? Apakah seperti itu Rasul? Ngaku cinta sama Rasul. Tapi ketika tetangga yang ganggu dia marah-marah. Bagaimana? Kalau ngaku cinta sama Rasul, tetangganya ganggu harus sabar. Baru gitu. Gimana kalau kalau dikasih kotoran depan rumah kita? Itu kadang-kadang tetangga kita yang ganggu kita, dia orang Islam. Kita masih marah. Gimana kalau dia orang Yahudi? Gimana kalau di rumah kita dikasih itu? Udah baku hantam itu bisa-bisa. Iya, celurit turun nanti itu. Nah, iya. Dari mana seperti itu? Kan ngaku cinta sama Rasulullah, harus ditiru juga sejarahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Sabar dengan itu. Dihormati. Tetangganya bagaimana? Dihormati. Tetap sabar sama tetangganya.
Sahabat Al-Kisah, jangan kemana-mana. Masih ada cerita-cerita, kisah-kisah, faedah-faedah yang mantap. Wassalam.